Perkenalkan, nama saya Anggita Dewati Putri, nomor kehadiran 6. Paradigma penelitian. Paradigma pada penelitian ini adalah paradigma kuantitatif. Paradigma kuantitatif merupakan satu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat positivisme. Newman 2003 dan Smith 1983 menyamakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan positivis. Positivisme adalah satu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologik dari realitas sosial. Jika dikaitkan dengan judul penelitian ini, yaitu pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa, maka dapat dilihat bahwa penelitian ini diambil dari sesuatu yang sudah terjadi atau pengalaman dirasakan oleh responden itu sendiri. Dan data yang digunakan diperoleh melalui panca indera, induksi, dan observasi. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, atau merupakan cara pandang dengan mengadopsi desain penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi atau data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikasi perbedaan kelompok atau signifikasi hubungan antar variabel yang diteliti. Tujuan penelitian lebih diarahkan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, memverifikasi teori, melakukan prediksi, dan generalisasi. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2019. Metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu proses untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian, metode penelitian sangat menentukan dalam hal mengumpulkan data yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Dalam penelitian survei, secara logis menentukan urutan variabel dan memeriksa asosiasi atau korelasi antar variabel. Tetapi, untuk mengesampingkan penjelasan alternatif, menggunakan variabel kontrol dan memeriksa hubungan statistik di antaranya. Survei ada untuk dipenuhi, maka peneliti menanyakan beberapa pertanyaan ke beberapa orang calon sampel dari populasi yang ada melalui kuesioner tentang pendapat atau perilaku mereka yang berkaitan dengan penelitian ini melalui kuesioner. Jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematif, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini mendeskripsikan peristiwa atau fakta yang ada, baik yang masih terjadi sampai sekarang atau yang terjadi pada waktu yang lalu. Penelitian deskriptif ini tidak melakukan perubahan terhadap variabel-variabel bebasnya. Populasi dan sampel. Populasi. Populasi adalah suatu kumpulan dari suatu objek yang menyeluruh dari suatu objek yang merupakan perhatian peneliti, dan juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Sesuai pemaparan di atas, maka populasi penelitian ini adalah 78 mahasiswa angkatan 2019 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Mahasiswa angkatan 2019 kelas A berjumlah 42 mahasiswa, dan untuk kelas B berjumlah 36 mahasiswa. Dan jika dijumlahkan, angkatan 2019 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta berjumlah 78 mahasiswa. Sampel. Sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi, sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Ukuran sampel dan unit analisis. Ukuran sampel. Menurut Sugiono, pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasinya besar dan peneliti tidak memungkinkan untuk mempelajari semua yang ada di populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Mahasiswa angkatan 2019 kelas A berjumlah 17 mahasiswa dan kelas B berjumlah 21 mahasiswa. Dan jika dijumlahkan, angkatan 2019 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta berjumlah 38 mahasiswa yang menjadi sampel penelitian ini. Unit analisis. Unit analisis merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dapat diartikan pula, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti.
Dalam penelitian ini, unit analisisnya menggunakan mahasiswa sebagai teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sample. Purposive sample yaitu teknik dengan cara memilih orang-orang tertentu sehingga relevan dengan cara penelitian. Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, kuesioner atau angket akan menjadi media pengumpulan data primer yang digunakan. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, atau skala yang digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat seseorang. Dengan skala ini, maka dimensi dijabarkan sebagai variabel. Lalu, dijabarkan kembali menjadi indikator-indikator yang diukur. Berikut skala yang digunakan. 1. Untuk sangat tidak setuju. 2. Untuk tidak setuju. 3. Untuk setuju. 4. Untuk sangat setuju. Metode pengukuran data. Validitas merupakan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang akan diukur. Biasanya disesuaikan dengan skalanya. Uji validitas berfungsi untuk mengukur sejauh mana variabel yang digunakan benar-benar mengukur apa seharusnya diukur. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen itu mampu mengukur apa yang hendak diukur. Yang validitasnya tinggi akan mempunyai varian kesalahan kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang dapat dikatakan valid. 2. Reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas dapat menggunakan nilai Cron-Bach alpha. Konstruk pertanyaan dikatakan reliable jika nilai Cron-Bach alpha lebih dari 0,6. Dalam penelitian ini, karena nilai Cron-Bach alpha untuk variabel X dan variabel Y lebih dari 0,6, maka statusnya reliable. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain, objek peneliti hanya difokuskan pada media sosial Instagram yang dimana hanya satu dari sekian banyak media sosial yang juga menjadi tempat atau wadah mengekspresikan diri sebagai seorang mahasiswa. Dalam proses pengumpulan data, informasi dari responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Hal itu terjadi karena perbedaan pemahaman atau anggapan yang berbeda tiap responden.